Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu mengenai operasi pembagian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjut pada materi inti hari ini, yaitu operasi pembagian, mari kita mengingat terlebih dahulu pembelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai cara membaca suatu bilangan, menentukan nilai tempat dari suatu bilangan, perkalian 2 angka dengan 1 angka, 3 angka dengan 1 angka, dan 2 angka dengan 2 angka. Yuk sama-sama kita mengingat naklah. Tuh soal yang pertama, ada angkanya diketahui ini, perintahnya adalah bacalah bilangan di samping. Yuk sama-sama kita baca. Bilangan ini kalau dibaca adalah 723.404. Nah, jadi seperti itu naklah. Kemudian kita lanjut pada soal yang nomor 2. Ini ada perintahnya yaitu tentukan nilai tempat bilangan di samping, maksudnya yang ini. Kita tentukannya dari belakang naklah. Nilai 4 ini sama dengan nilai satuan, 0 ini sama dengan nilai puluhan, 4 ini sama dengan nilai ratusan, 4 yang ini sama dengan nilai ribuan, 0 yang ini sama dengan nilainya adalah puluhan ribu, dan 1 ini nilainya adalah ratusan ribu. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Ingat kan? Lanjut aja kita pada soal yang nomor 3. Soal mari mengingat ini yaitu perkalian 2 bilangan dengan bilangan 2 angka dengan 1 angka. Kita tulis di sini caranya. 25 dikalikan dengan 3 dikali 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. 5-nya taruh di bawah, 1-nya taruh di atas 2. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Berarti ini adalah hasilnya 75. Lanjut ke soal yang nomor 4. Soalnya itu adalah perkalian bilangan 3 angka dengan 1 angka. Nih, kita sama-sama kerjakan di sini dengan perkalian bersusun. 371 dikali 4. 1 dikali 4, 4. 7 dikali 4, 28. 8-nya taruh di bawah, 2-nya ini taruh di atas. 3 kali 4 hasilnya 12, ditambahkan dengan 2 ini hasilnya berarti 14. Maka perkalian dari 371 dikali 4 adalah 1484. Dan yang terakhir, kita jawab soal perkalian bilangan 2 angka dengan 2 angka. Kita kerjakan di sini. 24 dikalikan dengan 14. 4 dikali 4 adalah 16. 6-nya taruh di bawah, 1-nya naik ke atas. 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. Nah, kemudian kita mengalihkan dengan bilangan yang nilai tempatnya sebagai puluhan. Makanya jadi ustazah kalau yang puluhan harus sejajar dengan puluhan. 4 dikali 1, 4. Nah, menaruhnya di sini karena kita mengalihkan nilai tempatnya bilangan puluhan. 2 dikali 1, taruh di sini 2-nya, depan sini. Nah, baru kita jumlahkan. 6 turun 6, 9 tambah 4, 13. 3 naik 1, 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi perkalian dari 24 dikali 14 adalah 336. Nah, bagaimana kalian? Kalau kalian sudah mulai mengingatnya, dapat kita lanjutkan pada materi utama kita pada hari ini yaitu operasi pembagian. Supaya kalian lebih menguasai lagi mengenai materi perkalian ini, sering-sering berlatih di rumah ya.
Operasi pembagian yang akan kita pelajari yang pertama yaitu membagikan bilangan 2 angka dengan 1 angka. Nah, sebelum kita membagikan bilangan 2 angka, kita belajar pembagian 1 angka dulu naklah. Nah, itu di contoh soal nomor 1 ada pembagian 8 dibagi 2. Kalau anak-anak ustadzah bingung bagaimana cara membaginya, kita buat dulu 8 ini menjadi 8 buah korek api. Kita tulis di sini naklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini didapat 8 korek api didapat dari 8 yang ini. Kemudian dibagikan dengan 2. Nah, jadi kita kelompokkan 8 buah korek api ini menjadi satu kelompok itu berisi 2 korek api. Inilah cara menghitungnya. 1, 2 coret, 1, 2 coret, 1, 2 coret, 1, 2 coret. Nah, di sini terdapat berapa kelompok nak? 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini terdapat 4 kelompok, maka hasil pembagian dari 8 dibagi 2 adalah 4. Nih, bagaimana? Sudah mulai paham kan? Lanjut pada soal yang nomor 2 ya, yaitu pembagian 15 dibagi 5. 15-nya kita buat lagi, korek apinya ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian dibagikan dengan 5. Nah, kita hitung 55 anaklah. 1, 2, 3, 4, 5 coret. 1, 2, 3, 4, 5 coret. 1, 2, 3, 4, 5 coret. Nah, kemudian kita hitung ada berapa bagian yang didapat. Ini ada 1, 2, 3. Nah, berarti pembagian dari 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3 bagian. Nah, kan mudah aja kan anak-anak ustadzah? Kemudian kita lanjutkan pada pembagian pada soal yang nomor 3 yaitu 18 dibagi 3. Nah, kita hitung lagi korek apinya ada 18 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dibagi dengan 3. Kita hitung 3 naklah. 1, 2, 3 coret. 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 Nah, terus kita hitung ada berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata pembagian dari 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Nah, tuh kan dapat dilihat. Yang terakhir itu ada yang nomor 4 ada 21 dibagi 7. Jadi kita buat lagi korek apinya 21 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dibagi dengan 7. Nah, jadi kita kelompokkan menjadi 7 naklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coret. Nah, berapa bagian ini nak? 1, 2, 3. Oh, ternyata 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Nah, sudah mulai paham kan? Sekarang bagaimana membagikan bilangan 2 angka dengan 1 angka yang bilangannya ini 95? Apakah kita harus membuat korek apinya sebanyak 95? Kan tidak mungkin ya anak, terlalu banyak. Nah, makanya kita menggunakan pembagian bersusun seperti ini. Nah, 95-nya taruh di dalam sini, 5-nya ini taruh di luar. Nah, karena kata ustazah tadi angka 95 tidak dapat kita selesaikan menggunakan pembagian korek api bersusun, maka dapat kita lakukan dengan pembagian bersusun seperti ini naklah. Angka 95-nya taruh di dalam dan angka 5-nya taruh di luar. Sebelum kita menyelesaikan pembagian ini, anak-anak ustazah harus menguasai terlebih dahulu
perkalian 5 karena ini 95-nya dibagi 5. Sekarang kita tulis naklah di sinilah perkalian 5 sampai perkalian 5 kali 10. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah, sekarang kita ambil angka yang pertama yaitu angka 9. Dari perkalian 5 yang kita buat ini, angka berapa yang mendekati angka 9? Angka 5 kan? Nah, di sini 5 dikali berapa nak supaya hasilnya 5? 5 dikali 1. Oleh karena itu, satunya ini naklah ditaruh di sini. Nah, di sini kita tulis perkalian 1 dikali 5 hasilnya 5. Taruh di bawah sini, di bawah angka 9. Kemudian kita kurangkan 5 turun 5. 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita cari lagi 5 dikali berapa hasilnya 45. Nah, di sini ada angka 45. Kita hitung dulu perkalian 5 dikali berapa supaya hasilnya 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti 9-nya kita taruh di atas sini. 9 dikali 5 hasilnya tadi 45. Nah, kalau hasil pengurangannya ini sudah 0, 5 dikurang 5 0, 4 dikurang 4 0, maka hasil dari pembagian dari 95 dibagi 5 adalah yang di atas ini naklah. Jadi hasilnya ini adalah 19. Kalau kalian masih bingung, sudah lanjutkan lagi nomor 6. Soalnya adalah kita masih di perkalian 5 naklah. 75 dibagi 5. Nah, untuk menentukan pembagian ini, kita buat lagi kata Ustazah tadi pembagian bersusun seperti yang di atas. Kita tulis di sini. 75-nya taruh di dalam, 5-nya taruh di luar. Sekarang kita ambil angka yang pertama yaitu angka 7. Dari perkalian 5 yang sudah kita buat ini, angka berapa yang mendekati angka 7? Angka 5. 5 dikali berapa? Dikali berapa supaya hasilnya 5? 5 dikali 1. Makanya di sini kita tulis angka 1. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Taruhnya di bawah angka 7 naklah, jangan di bawah angka 5. Kemudian kita kurangkan 5 yang di sini kita turunkan. 7 dikurang 5 hasilnya adalah 25. Kemudian kita cari lagi perkalian 5 yang di sini. 5 dikalikan berapa hasilnya supaya hasilnya itu 25. Kita cari di sini naklah. Oh, di sini ada angka 25. Sekarang kita hitung perkalian berapa? 5 dikali berapa supaya hasilnya 25? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Sini taruh naklah. Dikali 5 hasilnya adalah 25. 5 dikurang 5 0, 2 dikurang 2 0. Karena di bawah sini sudah 0 hasilnya, maka hasil pembagian dari 75 dibagi 5 adalah 15. Nih, bagaimana nak? Kalau masih belum paham, Ustazah berikan contoh lagi ya. Nah, ini naklah contoh selanjutnya yaitu 96 dibagi 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merubah ke dalam bentuk pembagian bersusun. 96-nya taruh di dalam, angka 4-nya taruh di luar. Kemudian kita buat dulu sebelah sini perkalian dari angka 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Kita buat dulu perkalian 4 dari 4 dikali 1 sampai 4 dikali 10. Kalau perkalian seperti ini sudah kalian buat, baru kita kembali lagi ke soalnya dan kita lihat angka yang di awal, angka yang pertamanya yaitu angka 9. Nah,
Di angka 9 ini kita tengok setelah kita melihat angka 9 ini, naklah kita lihat pada perkalian 4. Angka berapa yang mendekati angka 9? Yang mendekati naklah bukan melebihi angka yang mendekati. Kita lihat di sini, ternyata ada angka 8 yang mendekati angka 9. Dari angka 8 ini 4 dikali berapa? Hasilnya supaya 8. 4 dikali 2. Nah, karena di sini kita hitung 1, 2, berarti 4 dikali 2. 2-nya kita taruh di atas. Nah, baru kita kalikan lagi. 2 dikali 4 hasilnya 8. Baru kita kurangkan. 6-nya kita turunkan. 9 kurang 8, 1. Nah, ketemu angkanya 16. 16 ini kita lihat lagi pada perkalian 4. Apakah ada 4 dikali berapa hasilnya 16? Nah, di perkalian 4 ini apakah ada angka 16? Ternyata ada, yaitu 4 dikali 4 nih. 1, 2, 3, 4. 4 dikali 4. 4 yang ini kita taruh di atas. 4 dikali 4 hasilnya 16. Kita kurangkan lagi. 6 dikurang 6, 0. 1 dikurang 1, 0. Karena hasil di bawahnya ini sudah 0, maka pembagian dari 96 dibagi 4 adalah 24. Lanjut ke nomor 2, yaitu 72 dibagi dengan 4. Masih dibagi dengan angka 4. Nah, kata Ustazah tadi yang pertama kita buat ke bentuk pembagian bersusun. Nah, 72-nya taruh di dalam, 4-nya taruh di luar. Kemudian kita lihat lagi, dari perkalian 4 ini angka berapa yang mendekati angka 7? Iya, angka 4 itu sendiri. 4 dikali berapa supaya hasilnya 4, nak? 4 dikali 1. Satunya ini ditaruh di sini. Nah, dikalikan 1 dikali 4 hasilnya 4, taruh di bawah angka 7. Kemudian kita kurangkan, 2-nya turun ke bawah. 7 dikurang 4 hasilnya adalah 3. Sekarang dari angka 32 ini kita lihat lagi ke perkalian 4. Apakah ada angka 32 ini di perkalian 4? Ternyata ada. 4 dikali berapakah hasilnya 32? Mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Kita kurangkan, 2 kurang 2 hasilnya 0, 3 kurang 3 hasilnya 0. Oh, karena di bawahnya hasilnya sudah 0, maka hasil pembagian dari 72 dibagi 4 adalah 18. Bagaimana, kalian sudah mulai paham? Kalau kalian sudah mulai paham, nih ada beberapa soal untuk latihan di rumah ya. Nah, ini adalah contoh untuk latihan soal anak-anak Ustazah ya. Latihan soal ini dapat kalian kerjakan di buku catatan matematika. Nah, Ustazah ingatkan lagi, untuk menyelesaikan pembagian dengan cara bersusun. Nah, kalau misalkan di sini dibagi 3, berarti sebelum kalian menyelesaikan pembagian bersusun, kalian tulis dulu perkalian 3, dari 3 kali 1 sampai 3 dikali 10. Begitu juga dengan yang ini. Sebelum menyelesaikan pembagiannya, kalian cari dulu perkalian dari perkalian 2 dikali 1 sampai 2 dikali 10. Dan yang terakhir, angka 7. Kalian cari juga perkalian dari angka 7, dari perkalian 7 kali 1 sampai 7 kali 10. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah. Jika masih ada yang belum mengerti mengenai penjelasan Ustazah, dapat ditanyakan melalui chat pribadi ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.